Ya, itu tadi beberapa survei yang kita lakukan terkait bagaimana kita akan menyikapi dengan kebijakan ini. Nah, terkait dengan kebijakan ini kita akan berbincang dengan pemangku kebijakan terkait dengan bagaimana sih kebijakan ini nanti diselenggarakan dan bagaimana responnya. Dan sudah bergabung melalui sambungan virtual Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Temi Satya Permana. Selamat pagi Pak Temi. Selamat pagi, Mas. Iya, Pak Temi, ini pemerintah akhirnya secara resmi melarang social commerce bertransaksi. Nah, kalau kita bicara mengenai larangannya ini Pak, landasannya utamanya apa Pak? Apakah karena memang semata-mata UMKM kita tergerus Pak? Jadi gini, Mas, pelarangan ini ataukah di Permendak saya sudah tanda tangani atau akan segera diundangkan. Itu memang e-commerce platform tidak boleh melakukan check out, tapi tidak boleh langsung bertransaksi dalam platform. Dan saat ini kan sebetulnya yang disorot adalah stock shop ya, karena memang awal ini dari sosial media yang buka apa stock shop untuk fasilitasi berjualan. Tadi kalau tadi kita lihat dari visi yang tadi ditayangkan, berapa tidak di mana perbedaannya ya berjualan dengan kamera lengkap, lampu dan lain-lain dibandingkan dengan pemandangan di pasar klasik tadi. Artinya begini, kita melihat memang ada ketimpangan antara pasar online dengan pasar offline, ya kan? Dan kita lihat peraturannya. Sebetulnya kita sudah melihat ini dari tahun lalu, sebetulnya dari sebelum TikTok Shop ini ada, kita sudah membahas dengan Kemendak dan yang lain. Dan ini menjadi isu yang hangat sampai dengan tahun ini selesai dibahas dan segera akan diundangkan. Jadi memang sebetulnya isunya adalah TikTok Shop harus mandiri, harus terpisah dari platform sosial medianya untuk menjadi platform sendiri, karena juga tidak boleh ada data yang berinteraksi data antar platform, sehingga ini menjadi hal yang mungkin tidak fair ya, karena sebelum masuk dalam TikTok Shop ini mereka sudah mengetahui dari pengguna TikTok Shop ini behavior dan preferensi dan lain-lain, sehingga pada saat orang masuk ke dalam TikTok sosial media muncullah tawaran-tawaran produk yang memang sesuai dengan preferensi daripada pengguna TikTok ini. Algoritmanya bermain di sana kan. Kita lihat isunya bukan hanya online offline sebetulnya Mas Budha, tapi lebih kepada harga yang ditawarkan di dalam platform. Bukan hanya TikTok Shop, tapi juga platform lain. Artinya kita melihat bahwa harga-harga yang dijual di dalam platform online itu sangat-sangat murah, bahkan di bawah harga pokok penjualan yang biasa ditetapkan oleh pelaku pasar lokal, baik UMKM maupun juga perusahaan lokal lain. Nah, kita harus melihat dulu dari kedua sisi sebetulnya, apakah barang-barang ini masuk dengan cara yang legal. Makanya itu kami mewajibkan nanti dalam Permendak yang baru itu harus menyertakan dokumen importasi barang. Sekaligus juga yang paling penting adalah pemenuhan standarisasi dan sertifikasi barang yang harus dipenuhi oleh para seller barang-barang impor yang ada di platform online, sehingga menciptakan equal playing field bagi para pelaku baik di online maupun di offline. Baik Pak, berarti selama ini memang ada potensi pemasukan negara dari adanya e-commerce di melalui TikTok ini, di mana tidak ada pajak, kemudian juga mungkin shippingnya mungkin lebih murah, di mana saya kalau pengguna salah satu platform ini adalah kita sebagai konsumen langsung berhubungan langsung dengan para penjual tanpa adanya online shopnya sendiri Pak. Lalu bagaimana kalau kita bicara mengenai UMKM yang terbantu nih Pak? Karena banyak mereka merasa bahwa selama ini mereka tidak dikenal. Mungkin pelaku bisnis kecil di sejumlah lokasi di Indonesia tidak mendapatkan interaksi secara langsung, dan itu merupakan salah satu kendala mereka untuk berjualan Pak, atau bertransaksi dengan para netizen yang menggunakan sosial media Pak. Satu sisi saya sepakat Mas Yuda ya. Artinya jadi kami memperoleh data dari para platform melalui media bahwa jumlah website yang sudah onboarding di platform lalu kita 22 juta. Tapi pertanyaannya berkembang. 22 juta ini menjual produk siapa? Apakah mereka produsen langsung berjualan atau reseller produk lokal, atau bahkan yang mungkin awalnya adalah mereka reseller produk-produk luar negeri, produk impor. Dan terkadang mereka tidak tahu
barang dia atau produk impor atau produk lokal, karena kadang-kadang mereka ngambil dari distributor yang sudah ada di dalam, ya kan. Nah, kami sudah meminta data itu 22 juta ini, bagaimana potensinya, bagaimana pergerakan kinerjanya, data-datanya. Ini sampai saat ini kita belum dapat itu dari platform. Bukan hanya TikTok Shop, tapi juga dari platform lain. Tapi belum tahu. Pasti sekarang data terakhir yang kami terima, 56% omset yang ada di platform digital ini dikuasai oleh produk impor. Dan kalau kita lihat dari data indeks, 90% produk yang beredar di platform digital adalah produk impor. Nah, pertanyaan saya, kita komparasi benchmark dengan Tiongkok saja ya. Tiongkok memang berhasil mentransformasikan ekonomi digitalnya. Semua barang yang beredar di platform digital itu 90% adalah produk lokal dari Tiongkok. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Tadi sudah 2 kali sih betulnya berdialog dengan TikTok ya. Sudah 2 kali kami undang untuk di kantor kami. Dan memang kami minta terkait algoritma dan lain-lain, termasuk masalah data. Bisa dijelaskan nggak berapa jumlah produk lokal yang beredar di platform TikTok, berapa produk impor, dan begitu. Dan sebetulnya kalau memang saya tidak yakin kalau data ini tidak bisa disiapkan. Tapi makanya okelah kita lihat regulasi sekarang di Permendak juga kita tambahkan kewajiban dari para platform menyediakan dan cantumkan country of origin daripada barang-barang diperjualbelikan di platform mereka. Harus ada peran aktif dari platform untuk bisa memastikan tidak ada persaingan usaha tidak sehat dalam platformnya. Karena kekhawatiran adalah ini bukan online offline lagi saya garis bawahi ya, tapi adalah harga-harga yang memang tidak bisa bersaing. Bagaimana mungkin produk-produk UKM bisa bersaing kalau memang harganya sangat jauh perbedaannya. Nah, jadi bukan hanya kita benahi dari sisi platformnya, tapi juga harus barang masuk dan juga terkait kebijakan lain. Sebagai informasi mungkin TikTok Shop saat ini baru berupa KP3A ya, KP3A PNSP, Kantor Perwakilan Perdagangan Asing, Perdagangan Elektronik. Artinya mereka harus segera membentuk menjadi platform sendiri, menjadi e-commerce sendiri kalau memang ingin melakukan transaksi dalam platform tersebut. Gitu. Karena memang sekali lagi dalam Permendak itu social commerce dilarang melakukan transaksi dalam platformnya. Jadi ini harus clear dulu. Gitu, tidak. Baik Pak, tadi yang menarik adalah berarti dari hulu ke hilir secara holistik memang perlu adanya reformasi terkait dengan tadi impor barang karena memang ternyata tidak hanya platformnya saja yang kita bisa kambing hitamkan ya Pak. Tapi yang menarik adalah ketika kita berusaha untuk meningkatkan UMKM lokal sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tadi persaingan mengenai harga-harga barang impor dari negara-negara asing jauh lebih murah karena tidak dikontrol dengan baik. Kemudian yang kedua ada mengenai kualitas. Lalu ke depannya seperti apa Pak? Karena memang tadi Bapak katakan 56% lebih itu adalah produk impor yang dijual di platform sosial media Pak. Platform digital ini adalah salah satu jalur hilirnya ya Mas ya, jalur barang, penjualan barang. Tapi kan kita juga harus benahi. Kita harus fair juga bahwa memang 64 juta UMKM kita, 22 juta sudah onboarding, kita harus lihat bahwa memang ada potensi yang harus secara kembali. Artinya bagaimana cara mereka produksi secara baik, yang lebih mengikuti perkembangan zaman, dan juga cara berjualan bertransaksi yang baik dalam platform digital. Karena ada perbedaan besar dan antara pasar offline dengan pasar online. Kami justru banyak juga internet marketer yang berhasil menjadi seller di platform digital. Kami juga mengimbau mereka agar ayo sudah mulai dong bantu teman-teman UKM, teman produk-produk lokal kamu promosikan, kamu jual dalam platform digital yang kamu sudah biasa berjualan. Artinya kita sementara ini butuh pendampingan langsung nih, dari yang sudah biasa bermain di platform digital, para internet marketer ini, para influencer maupun juga para mungkin selebgram dan lain-lain. Mereka harus sudah mulai selektif, harus sudah mulai bisa menjual produk-produk lokal dan produk-produk UKM. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu teman-teman UKM? Kami dari pemerintah membenahi dari sisi hulunya ya produksinya. Tapi juga kita harus menjaga juga. Kita benahi dulu, tapi kalau impornya luar biasa masuk dengan harga-harga murah, ya ini bisa juga menjadi hal yang tidak efektif gitu loh. Makanya kami juga menggandeng KL lain untuk bisa mereview deh kebijakan apa yang harus kita sempurnakan lagi, kita tinjau lagi, dan artinya
kami benahi UKM-nya, kami dampingi produknya, kami dampingi sertifikasinya dan lain-lain, sambil juga kita benahi regulasi yang ada. Seperti tadi, sekarang ini produk-produk yang ada di online ini belum mungkin ya sudah ada yang memenuhi standarisasi, tapi kemarin belum diatur secara strict. Sekarang sudah jelas disebutkan bahwa memang produk-produk harus memenuhi standarisasi dan sertifikasi yang berlaku di negara kita. Baik, contohnya produk-produk makanan itu harus sesuai mungkin BPOM-nya dan juga mungkin halalnya. Untuk misalnya kosmetik atau skincare harus ada BPOM dan mungkin halal juga. Jadi ini harus juga kita terapkan dalam produk-produk yang dijual dalam platform digital atau platform online. Baik Pak Temi, terima kasih untuk perbincangan hari ini Pak. Selamat pagi dan salam sehat selalu Pak.